Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, mahasiswi Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3, dengan NIM BI 620044. Di sini saya akan memperlihatkan scrapbook penjelasan tentang membaca kritis. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas terstruktur individu ulangan tengah semester Gasal. Dalam scrapbook ini terdapat beberapa subbab penjelasan mengenai membaca kritis. Oke, langsung saja. Selamat menyimak. Yang pertama, penjelasan mengenai hakikat membaca kritis. Dalam hakikat membaca kritis ini terdapat beberapa definisi. Yang pertama, ada definisi umum tentang membaca kritis. Kemudian yang kedua, definisi membaca kritis menurut beberapa ahli. Saya akan memaparkan yang definisi umum terlebih dahulu. Jadi dalam membaca kritis terdapat beberapa definisi umum. Di sini terdapat dua definisi umum yang kita dapat dari sumber yang kita cari. Yang pertama yaitu membaca kritis merupakan proses pembaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks. Kemudian yang kedua yaitu membaca kritis adalah tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis, melibatkan kemampuan analisis dan evaluasi untuk memahami makna secara menyeluruh, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, kemudian ada definisi membaca kritis menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Johnson. Menurut Johnson, membaca kritis sebagai aktualisasi dari berpikir kritis merupakan proses yang terarah dalam kegiatan mental untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis, dan mengevaluasi secara sistematis suatu pendapat. Kemudian yang kedua, menurut Werther, membaca kritis adalah aktivitas yang berfokus pada kegiatan untuk memahami maksud penulis yang berada di balik teks, bukan sekadar memahami informasi tertulis. Kemudian yang ketiga, menurut Ahaju. Menurut Ahaju ini, membaca kritis adalah penerapan proses berpikir kritis terhadap bacaan. Aktivitas membaca kritis melibatkan proses kognitif tingkat tinggi. Pembaca dituntut menerapkan proses berpikir analitik, sintetik, dan evaluatif. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Wallace. Menurut Wallace ini, membaca kritis adalah proses membaca yang melibatkan kesadaran bahwa bahasa tidak hanya membaca pesan proporsional, tetapi juga membaca pesan ideologis. Ya, jadi kesimpulannya membaca kritis itu merupakan proses membaca ya. Proses membaca untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi itu tersurat maupun tersirat. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai arti penting membaca kritis. Oke, di sini arti penting membaca kritis itu kita lihat dari definisi keterampilan membaca.
Keterampilan membaca merupakan aspek penting dalam pengembangan kemampuan berpikir setiap individu. Melalui aktivitas membaca, pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang kelak dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas berpikirnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui keterampilan membaca, di sini terdapat aktivitas membaca. Jadi para ahli di bidang membaca membagi aktivitas membaca dalam beberapa jenjang. Yang pertama yaitu membaca literal. Membaca literal ini merupakan level membaca paling dasar. Jadi proses membaca pada level ini berorientasi menemukan informasi yang dinyatakan secara eksplisit di dalam bacaan. Kemudian yang kedua, membaca interpretatif. Tingkatan ini melibatkan kemampuan memperoleh informasi yang diimplikasikan dari pernyataan antar baris. Dalam proses membaca, pembaca dituntut menarik inferensi dari pernyataan yang dikemukakan dalam bacaan. Kemudian yang ketiga yaitu membaca kreatif. Nah, di tingkatan ini, membaca kreatif ini melibatkan kemampuan berimajinasi dan berkreasi untuk memproduksi ide. Level kegiatan membaca diperoleh melalui pemahaman dan aktivitas pembaca yang berada level rendah. Kemudian yang terakhir yaitu membaca kritis. Tingkatan membaca kritis melibatkan kemampuan memperoleh informasi melalui proses berpikir kritis. Dalam membaca kritis, pembaca dituntut menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi bacaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini terdapat perilaku membaca yang tidak memiliki daya kritis. Jadi perilaku membaca yang tidak memiliki daya kritis itu ditandai dengan kecenderungan yang pertama, pembaca memiliki sikap patuh dan meyakini sepenuhnya informasi yang diperoleh dari teks. Kemudian yang kedua, pembaca tidak siap bertahan dari pengaruh teks yang dibaca. Kemudian yang terakhir yaitu kecenderungan pembaca hanya berusaha memahami pesan proporsional teks dan mengabaikan pesan ideologisnya. Kemudian pentingnya keterampilan membaca kritis dipengaruhi karakteristik yang meliputi: yang pertama, setiap teks dibuat untuk mewakili ide-ide tertentu. Kemudian yang kedua, setiap teks tidak memiliki satu makna yang pasti. Yang ketiga, setiap teks memiliki versi atau penekanan tertentu dan memiliki kesenjangan terhadap hal lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu setiap teks memberikan cara pandangan untuk menerimanya sebagai kebenaran. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa ya, kita harus berusaha membaca kritis. Jadi kita tidak hanya menelan mentah-mentah dari informasi yang kita baca atau yang kita dapat. Nah, kemudian kita lihat ke ciri-ciri pembaca kritis. Dalam hal ini, Sailer mengemukakan ciri-ciri seseorang pembaca kritis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada fakta. Kemudian yang kedua, analitis. Kemudian yang ketiga, berpikiran terbuka. Kemudian yang keempat, memiliki sikap skeptis yang sehat atau aktif bertanya. Kemudian yang kelima, yaitu kreatif. Yang terakhir yaitu aktif secara intelektual. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai keterampilan membaca kritis. Di sini terdapat 6 keterampilan membaca kritis. Kita lihat yang pertama yaitu keterampilan menginterpretasi. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang digunakan untuk memahami dan mengungkap makna atau arti secara luas dari berbagai situasi, data, atau peristiwa. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan menganalisis. Keterampilan ini
merupakan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan pernyataan, pertanyaan, konsep, atau deskripsi untuk mengekspresikan keyakinan, penilaian, alasan, atau opini. Yang ketiga yaitu keterampilan menginferensi. Keterampilan ini merupakan keterampilan mengidentifikasi elemen yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal, membuat dugaan dan hipotesis, dan mempertimbangkan informasi yang relevan. Yang keempat yaitu keterampilan mengevaluasi. Keterampilan mengevaluasi adalah keterampilan untuk menilai kredibilitas pernyataan yang didasarkan persepsi, situasi, keyakinan, atau pendapat. Yang selanjutnya yaitu keterampilan mengeksplanasi. Keterampilan mengeksplanasi adalah keterampilan untuk menyatakan atau memberikan penjelasan tentang informasi atau data atau gagasan berbasis bukti, konsep, metode, dan kriteria. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan meregulasi diri. Keterampilan ini adalah keterampilan untuk memantau kegiatan kognitif melalui analisis dan evaluasi terhadap diri sendiri. Oke, untuk penjelasan selanjutnya itu prosedur membaca kritis. Di sini ada beberapa tahapan pembelajaran. Yang pertama, aktivitas sebelum membaca. Kemudian yang kedua ada aktivitas saat membaca. Yang ketiga yaitu aktivitas setelah membaca. Kita lihat yang pertama yaitu aktivitas sebelum membaca. Aktivitas sebelum membaca merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membentuk skemata pembaca terhadap topik teks yang akan dibaca. Adapun menurut Nuttall, aktivitas yang diberikan pada tahapan sebelum membaca yaitu yang pertama mengemukakan alasan untuk membaca, yang kedua memperkenalkan teks, yang ketiga memberikan tugas, yang keempat membagi teks dalam beberapa bagian, kemudian yang selanjutnya memberikan pemahaman istilah baru, yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan. Oke, kita lihat yang selanjutnya yaitu aktivitas saat membaca. Aktivitas saat membaca berkaitan dengan pengelolaan peserta didik atau organisasi kelas. Di sini menurut Nuttall ada 3 model pengelolaan kelas pada aktivitas membaca. Yang pertama secara individual, kemudian yang kedua pendekatan berpusat pengajar, yang ketiga pengorganisasian secara kelompok. Kita lihat penjelasannya dari 3 model tersebut. Yang pertama, pengorganisasian secara individual. Jadi, di pengorganisasian secara individual menekankan pada proses pemahaman bacaan yang dilakukan secara individu yang memungkinkan pembaca teks berbeda antara beberapa pembaca. Seluruh aktivitas pembaca ini dikontrol oleh pembaca secara mandiri. Kemudian yang kedua, yaitu pengorganisasian kelas yang berpusat pada pengajar. Pengorganisasian ini hanya menggunakan satu teks untuk keseluruhan pembaca dengan seluruh rangkaian aktivitas dikontrol oleh pengajar seperti dalam pemberian tugas, pengecekan pemahaman, dan partisipasi pembaca. Yang terakhir yaitu pengorganisasian kelas secara berkelompok. Hal ini menekankan pada aktivitas membaca yang dikendalikan oleh sesama pembaca. Oke, selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu menghubungkan isi bacaan dengan pengalaman pembaca. Yang kedua, membandingkan isi bacaan dengan bacaan lainnya. Yang ketiga, mencontohkan aplikasi dari teori atau prinsip yang diuraikan dalam bacaan. Yang keempat, yaitu mengevaluasi logika dan argumentasi. Dan yang terakhir, itu menilai bias. Oke, kita lihat yang selanjutnya, yaitu aktivitas setelah membaca. Oke. Aktivitas setelah membaca merupakan kegiatan pasca baca
yaitu kegiatan pemantapan hasil untuk memadukan informasi baru dengan pengetahuan pembaca sebelumnya. Nah, di sini aktivitas utama yang dilakukan pembaca pada tahap ini yaitu mengevaluasi bacaan, kemudian memberikan respon personal. Oke, kita lihat yang selanjutnya yaitu mengembangkan proses pembaca. Itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama prabaca, yang kedua membaca, yang ketiga menggali teks, yang keempat merespon, dan yang kelima memperluas interpretasi. Nah, untuk membentuk pemahaman kritis, rangkaian pembelajaran diorganisasikan dalam 6 tingkatan aktivitas, yaitu yang pertama identifikasi masalah atau isu, yang kedua membuat koneksi, yang ketiga menginterpretasi bukti, yang keempat menantang asumsi, yang kelima membuat aplikasi, dan yang terakhir mengambil sudut pandang yang berbeda. Oke, yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai teknik membaca kritis. Kita lihat yang pertama yaitu kita harus mengerti isi bacaannya terlebih dahulu. Jadi suatu bacaan dapat dimengerti dengan cara mengenali fakta bacaan dan menginterpretasikan apa yang dibaca. Dengan kata lain, mengerti ide pokok suatu bacaan. Mengetahui fakta suatu bacaan penting karena dapat digunakan untuk membuat kesimpulan serta menginterpretasikan ide-ide tersebut. Kemudian fakta suatu bacaan berfungsi untuk menambah informasi, sedangkan ide berfungsi untuk menambah pemahaman. Mendapat informasi bertujuan sekedar mengetahui sesuatu itu fakta. Sebaliknya, pemahaman bertujuan untuk mengetahui segala tentang kita. Kemudian setelah kita mengerti isi bacaannya, kita menguji sumber penulis. Dalam hal ini, kebenaran dari penulis harus dicari tahu kebenarannya. Misal di bidang apa penulis yang bersangkutan itu. Kemudian dalam hal ini termasuk uji pandangan, tujuan dan asumsi penulis yang terdapat dalam tulisannya untuk membedakan apakah tulisan itu fakta atau opini. Kemudian setelah menguji sumber penulis, yaitu kita mengetahui interaksi antara penulis. Jadi dalam hal ini pembaca tidak hanya mengetahui maksud penulis, tetapi juga membandingkan dengan pengetahuan yang dimilikinya dari penulis-penulis lain. Kemudian pembaca juga perlu menilai dan membandingkan isi bacaan dengan pengetahuan dirinya. Kemudian selanjutnya, terbuka terhadap gagasan penulis. Jadi pembaca hendaknya menghargai pendapat yang dikemukakan penulis. Kemudian pembaca juga mengevaluasi teknik penulisannya. Jadi kesimpulan yang tadi saya paparkan yaitu dalam membaca kritis diperlukan teknik-teknik yang sesuai agar bahasan yang disampaikan dalam tulisan sampai kepada pembaca. Kemudian kita juga agar mampu membaca kritis dengan baik, pembaca memerlukan teknik membaca yang tepat. Dalam hal ini, Nur Hadi menjelaskan bahwa dalam memperlancar proses membaca, seorang pembaca harus memiliki modal, yaitu pengetahuan dan pengalaman, kemampuan berbahasa, dan pengetahuan tentang teknik membaca. Oke, selanjutnya kita lihat pembahasan tentang kegiatan membaca kritis. Yang pertama itu membaca dengan berpikir. Dalam hal ini, membaca harus memikirkan persoalan atau fakta-fakta yang ditampilkan dalam bacaan. Kemudian setelah kita membaca dengan berpikir, kita bisa membaca dengan menganalisis. Jadi dengan menganalisis pembaca bisa mengetahui apakah gagasan atau fakta-fakta yang dikemukakan pengarang
sungguh bersumber informasi yang benar-benar akurat atau tidak. Pembaca juga bisa memisahkan bagian yang penting dan bagian yang tidak tepat atau tidak penting. Kemudian yang terakhir itu membaca dengan penilaian. Seseorang pembaca kritis akan bisa menilai apakah tulisan atau informasi itu fakta atau kurang tepat. Oke, selanjutnya kita menuju pembahasan yang terakhir, yaitu tujuan membaca kritis dan kelebihan kekurangan membaca kritis. Kita lihat yang tujuan membaca kritis terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus memahami tujuan penulis atau pengarang. Kemudian yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca, pemahaman dengan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga yaitu memahami organisasi tulisan atau bacaan. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang serta menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap bacaan. Oke, kita lihat yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan membaca kritis. Kita lihat yang kelebihan membaca kritis terlebih dahulu. Kelebihan ini yang pertama ada bisa menambah wawasan dari informasi yang dibaca. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis setiap tulisan dari penulis berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, kita bisa memberikan informasi terkait isi bacaan, apakah itu fakta atau opini atau bahkan informasi yang salah. Kemudian yang keempat, kita bisa menilai tulisan agar lebih baik. Kemudian, adapun kelemahan membaca kritis yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, seorang yang menjadi pembaca kritis harus mampu menggali informasi kebenaran fakta atau opini pendapat penulis. Kemudian yang terakhir yaitu pembaca kritis membutuhkan latihan serta wawasan yang luas. Oke, kita sudah selesai melihat penjelasan mengenai membaca kritis dalam scrapbook yang kita buat ini. Demikianlah pembahasan materi membaca kritis dari scrapbook yang kami buat. Apabila saya ketika menjelaskan terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum